welcome back to YouTube channel Listrik kita. Sahabat listrik, senang banget nih karena hari ini kita akan membahas produk inverter VSD dari Fuji Electric. Dan di samping saya sudah ada Bapak Rizal yang akan membantu menjelaskan produk ini. Oke, halo Sobat Listrik. Perkenalkan, saya Rizal. Saya tim support untuk inverter VSD. Nah, teman-teman, di sini sudah ada demo kit dari inverter Fuji Electric ya. Sebelum saya jelasin ke sini, saya mau teman-teman paham dulu ya apa sih inverter VSD itu gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, inverter VSD itu salah satu dari starting motor, terutama untuk motor induksi 3 pas gitu. Jadi kan starting motor induksi itu banyak macamnya ya, seperti ada rangkaian Dol, rangkaian Star Delta, rangkaian Auto Trafo, lalu ada juga soft starter. Nah, ini salah satu teknologi starting motor yang terbaru, yaitu inverter VSD. Fungsinya untuk mendrive atau sebagai starting motor induksi 3 pas di industri. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Apa itu inverter VSD Fuji Electric? Oke. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, inverter VSD itu kan untuk mendrive motor induksi ya. Nah, untuk inverter Fuji Electric itu sendiri, dia itu suatu alat yang fungsinya itu untuk mengatur kecepatan motor gitu. Jadi biasanya kan motor induksi itu dikendalikan cuma mati nyala aja ya, running stop gitu. Tapi kalau kita pakai inverter VSD Fuji, itu kita bisa atur kecepatannya, mau pelan dulu, lama-lama kencang itu bisa, atau mau kecepatannya itu bertahap, pelan, sedang, cepat itu bisa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, Fuji Electric ini berasal dari mana sih Pak? Oke, jadi Fuji Electric ini perusahaan dari Jepang, asalnya Jepang, Bu Novi. Ya, kita tahu sendiri ya, Jepang itu udah terkenal banget dengan teknologinya gitu. Dan Fuji Electric itu sendiri dia udah berdiri dari tahun 1923. Jadi udah lebih dari 100 tahun dia berkecimpung di dunia teknologi kelistrikan, khususnya di dunia industri. Jadi kayaknya udah nggak perlu kita khawatirin lagi deh masalah keandalannya. Oke, dari Fuji Electric sendiri untuk tipe inverter VSD-nya itu ada banyak. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Seperti ada Frenic Mini. Nah, ini biasanya untuk pengaplikasian mesin-mesin kecil seperti konveyor dan mixer. Lalu ada Frenic HVAC. Ini biasa diaplikasikan di pergedungan untuk sistem HVAC. Lalu ada juga Frenic Aqua. Ini biasa juga diaplikasikan di pergedungan untuk sistem pompa airnya. Dan yang paling populer itu ada Frenic Mega. Frenic Mega ini biasa diaplikasi untuk industri dengan skala besar gitu sih. Jadi mau dipakai dimanapun pasti ada tipe yang sesuai lah kalau di Fuji. Seperti itu, Bu Novi. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Apa sih perbedaan yang signifikan antara inverter VSD ini dengan inverter lainnya? Oke, dari inverter Fuji sendiri, dia nggak cuma bisa untuk mengontrol kecepatan motor ya. Jadi fitur kelebihannya, keunggulannya dibanding inverter lainnya, inverter Fuji Electric ini bisa juga untuk mengontrol torsi motor. Terus dia itu punya sistem proteksi juga. Sistem proteksi dan safety-nya lengkap. Dari proteksi overcurrent, overload, overheat, sampai fitur-fitur untuk komunikasi itu protokolnya juga sudah lengkap. Oke Pak, tadi kan Bapak mengatakan mengenai fitur-fitur ya? Iya. Boleh bantu dijelaskan kepada sahabat listrik Pak? Jadi untuk fitur-fitur yang ada di inverter VSD Fuji sendiri itu, yang pertama ada kontrol kecepatan melalui PID, lalu ada sistem safety dan proteksi, terus ada juga sistem komunikasi ke komponen lain yang lengkap, mulai dari protokol LS485,
Modbus, lalu bisa Ethernet, Profibus, dan lain-lain. Terakhir itu ada fitur sensorless motor control. Oke, lalu Pak, apakah inverter VSD Fuji Electric ini memiliki proteksi terhadap overvoltage atau overcurrent? Tentu aja ada ya. Untuk proteksi overvoltage dan overcurrent itu ada. Jadi nanti di parameter setting inverter Fuji sendiri kita bisa setting untuk batas maksimum ampernya berapa gitu. Terus maksimum tegangannya berapa itu bisa disetting. Selain itu juga ada proteksi panas berlebih atau overheat. Jadi kita juga bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran pada komponen. Seperti itu. Masih banyak sebenarnya fitur-fitur proteksi yang ada di inverter Fuji. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi lebih detailnya ya Kak. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Apakah inverter VSD Fuji Electric ini dapat digunakan dalam aplikasi industri dengan kondisi lingkungan yang ekstrim seperti suhu tinggi atau kelembapan? Tentu saja bisa ya. Inverter Fuji Electric ini emang didesain untuk industri ekstrim gitu. Dia secara spesifikasi dapat diaplikasikan di suhu antara maksimumnya ya, maksimum itu 50 sampai 60 derajat Celcius. Dan misalnya pengaplikasiannya memang harus di area yang dekat dengan cipratan air, itu memang beberapa tipe ada yang didesain untuk sudah IP54 seperti itu. Jadi sudah cocok lah untuk di area industri yang kelembabannya tinggi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Apa saja protokol komunikasi yang didukung oleh inverter VSD Fuji Electric untuk integrasi dengan sistem PLC atau SCADA? Oke, inverter VSD Fuji Electric sendiri itu sudah didukung protokol komunikasinya banyak ya, udah lengkap gitu. Jadi udah mudah banget buat mengintegrasikan ke komponen-komponen otomasi yang lain gitu. Secara default inverter Fuji Electric itu udah dilengkapi dengan protokol komunikasi RS485. Kalau mau lebih canggih, Fuji juga punya pilihan untuk menggunakan protokol komunikasi seperti Profibus, Modbus, DeviceNet, dan Ethernet gitu. Oke Pak, lalu apa keuntungan menggunakan inverter VSD Fuji Electric ini dalam pengoperasian sistem HVAC? Oke, kalau di sistem HVAC pakai inverter VSD Fuji Electric itu emang cocok sih. Soalnya kan fungsinya ini dia sebagai pengontrol kecepatan motor ya. Jadi nggak selamanya ini motor induksi yang di sistem HVAC ini running dengan full speed gitu. Jadi jika udara di suatu ruangan itu udah terlalu dingin, kita bisa turunkan kecepatan motornya gitu lewat inverter. Lalu memang jika udaranya kurang dingin, bisa ditambah kecepatannya. Seperti itu. Jadi emang cocok banget lah. Apalagi di Fuji Electric itu udah ada tipe yang emang dikhususkan untuk sistem HVAC, yaitu Frenic HVAC. Gitu. Nah, dengan begitu keuntungan yang kita dapat dengan menggunakan inverter VSD Fuji Electric, kita bisa mengatur flow udaranya, dan dengan itu kan jadi hemat energi ya. Lalu si mesinnya jadi lebih stabil, dan dengan fitur komunikasi yang sudah lengkap, jadi langsung bisa dipantau juga untuk suhu dan speed motornya melalui bus pada gedung tersebut. Oke, lalu nih Pak, bagaimana cara perawatan dan pemeliharaan rutin pada inverter VSD Fuji Electric ini untuk memastikan kinerjanya tetap optimal? Oke, supaya kinerjanya tetap optimal ya. Nah, kita pastiin dulu pada saat pemasangan awal ini, inverter Fuji ini kita pasang pada ruangan yang nggak terlalu kedap udara. Misal pun di dalam panel, itu kita harus pastiin panelnya itu ada ventilasi udaranya gitu. Karena salah satu faktor yang jadi penyebab penurunan performa inverter Fuji itu karena faktor panas. Jadi kan harus ada sirkulasi udara yang baik ya. Betul. Nah, makanya harus diperhatiin untuk ventilasi udara pada panel. Nah, misal pun di ruang terbuka outdoor,
paling tidak kita tambahin atap di atas inverternya gitu. Terus untuk pemantauannya kita bisa buka di parameter maintenance. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat untuk kapasitor health-nya, terus untuk memantau suhu internal komponen inverter, terus untuk memantau running hours inverternya itu udah berapa lama. Soalnya yang harus diperhatiin itu komponen ya pada inverter, ada pada bagian blower fan-nya, fan pada inverternya itu sendiri. Oke, terus kita juga harus perhatiin pada bagian terminal-terminalnya, Bu Novi. Pada terminal kontrol, pada terminal power itu kita perhatiin untuk kekencangan bautnya juga. Gitu. Tapi teman-teman sobat listrik ini harus dalam keadaan offline ya inverternya jika ingin maintenance inverter Fuji Electric gitu. Jadi kita utamain untuk safety-nya juga. Oke Pak, kita masuk untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Apakah Fuji Electric ini memiliki garansi? Jika iya, berapa lama Pak? Tentu saja dari Fuji Electric sendiri itu kita kasih garansi pastinya ya. Dan biasanya garansinya itu 1 tahun. Nah, jika teman-teman sobat listrik ada kendala di garansi, bisa langsung tanyakan saja ke admin listrik kita. Oke sahabat listrik, sekian video mengenai penjelasan inverter VSD dari Fuji Electric ini. Terima kasih ya Pak sudah bantu menjelaskan kepada sahabat listrik. Sama-sama, semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Oke sahabat listrik, di video selanjutnya Bapak Rizal akan bantu menjelaskan pengoperasian VSD dari Fuji Electric. Jika sahabat listrik ingin bertanya, bisa langsung komen di kolom komentar. Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel listrik kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.